Selamat datang Akang, Teteh, rekan-rekan semua. Selamat datang di programnya channelnya Elit Expo Bandung, dengan saya co-host Icong kan Saya Supriyono di acara Ngorek. Ngobrol bareng bersama Elit Expo Bandung. Bang. Iya. Lama udah di sini Bang? Alhamdulillah 98, berarti udah kurang lebih 21 tahun. 21 tahun ya. KTP sudah Bandung. KTP sudah Bandung? Sudah Bandung. Tapi belum diakui. Tapi belum diakui kan? Dalam tanda kutip. Bang Supri ini dulu pemain senior juga. Siap. Pemain timnas juga dulu. Benar Bang? Iya, program Primavera ketika itu di era 90-an, kemudian terakhir PPI 98. Ya. Memang menarik ketika berbicara mantan. Iya. Ya kan? Harapan mantan yang terindah di situ. Kita pengen kupas dalam banyak-banyak. Ya, di program ini jelas bahwa adanya Elit Expo, kita ingin ngorek, kalau bahasa Indonesianya mengupas sisi lain dari seorang legend sepak bola yang ada di Bandung yang harapan nanti bisa ke seluruh Indonesia. Sangat kita ya. Ada satu yang perlu kita kedepankan nanti, ada istilah one man one club. One man one club. Siapa dia? Siapa dia? Kita perkenalkan Kita mulai. expert kita, Dadang Hidayat. Kemana Bang, Kang Dadang? Kang Dadang. Alhamdulillah, untuk saat ini baik dan alhamdulillah. Ya sehat, alhamdulillah. Menarik ketika berbicara Kang Dadang Hidayat. Ada 3 yang saya kedepankan. Satu di situ adalah bagaimana loyalitas. Loyalitas tanpa batas. Kemudian di situ ada komitmen. Yep. Dan yang ujung adalah kesabaran. Kesabaran. Ini 3 hal pokok yang saya melihat jarang sekali seorang pemain itu memiliki itu semua. Ya, betul. Dan beliau memilikinya. Mungkin bisa dijelaskan setelah proses sebelum masuk Persib seperti apa, ya kan? Kemudian apa yang dijalankan sekarang? Oke, terima kasih. Ya awal ya karir saya sebelum di Persib, biasalah saya anak kampung. Luar biasa. Saya anak kampung. Tapi rezeki kota kan? Alhamdulillah, amin. Anak kampung, tinggal kebetulan rumah orang tua pas di pinggir Kali Citarum. Kebetulan juga ada lapangan di dekat rumah lah. Biasa anak kampung nggak pakai sepatu, kita main bola. Habis main bola nyebur di Sungai Citarum. Langsung. Iya, habis itu istilahnya kalau bahasa Sunda mah ngambil apa ya, kayak ikan, kalau sejenis ada kepiting dibakar, makan bareng gitu. Pami orang Sunda mah sok iya dong. Musep kita mah musep gitu. Ya itulah awal-awal dari situ. Kemudian kebetulan di kelas 2 SMP ada temen yang latihan serius gitu. Latihan ikut klub yang di bawah naungan Persib. Berarti bukan SSB di situ ya? Bukan, dulu belum zaman SSB. Kita dulu klub biasalah. Itu menarik kan Cong ya? Tidak jalur SSB, mungkin karena waktu itu SSB masih terbatas kali Iya, ya. Tapi dari komitmen tadi, Ya. kemudian masuk klub, akhirnya ya kan, dengan proses panjang bisa masuk tim Betul. Persib. Itu Iya. mimpi dan idaman setiap pemain bola Ya, kan? Itu merupakan apa ya, cita-cita dari kecil. Betul. Saya berlatih terus apa ya, kan kalau ngelihat dulu jarang siaran langsung kan. Iya. Susah kalau lihat pemain Persib begitu lihat di lapangan, wah gila. Ada semacam itu ya, keinginan cita-cita untuk menjadi seorang Itu idola seperti apa yang dia. Jangankan apa sepak bolanya, dari cara berpakaian, Role model mungkin ya gitu. Dari situ saya mulai tertarik, saya serius latihan dari kelas 2 SMP sampai akhir
tahun 91 lah, Ya. itu keluar SMA. Di situ klub asal saya Nusaraya di Dayakolot. Nusaraya Dayakolot. Masih ada kan? Masih ada. Itu salah satu kontestan peserta di Persikap atau Bukan, seperti apa? itu anggota klub, anggota Persib. Oh, anggota Waktu klub itu Persib. saya divisi 2-nya. Divisi 2-nya ya itu berproses di situ dengan alhamdulillah saya punya pelatih di situ namanya Pak Dermawan, Luar biasa ya. yang memberikan pondasi saya di waktu usia belasan lah. Dan ada yang namanya pelatih Pak Muhammad Ahwani, kebetulan dia di Sekum di Persib. Ya. Dan itu kedua orang pelatih itu yang memberikan saya bekal di usia dini saya untuk bekal selanjutnya gitu. Tidak hanya berbicara teknik di situ ya, skill, tapi mental Mental ya. juga diasah di situ. Apalagi era itu itu persaingan luar biasa. Karena bisa dikatakan bahwa Persib itu mampu untuk memproduksi pemain-pemain lokal yang berkarakter. Betul. Ini harapan kita semua ya untuk masyarakat stakeholder ya. Betul. Bagaimana klub dalam negeri pun bisa berprestasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Dadang Hidayat. Nah, pertanyaan satu lagi adalah bagaimana support dari orang tua keluarga? Kalau support ya sangat besar sekali ya. Kebetulan Yang paling berpengaruh. Kebetulan almarhum. Oke. Punya mimpi, cita-cita putranya untuk bisa berjersey Persib Bandung. Kebetulan almarhum bapak seorang menjaga wakil. Oke. Jadi ada darah di situ. Iya. Ada darah di situ ya, bahwa orang tuanya pernah menjadi seorang penjaga gawang, kemudian punya putra laki-laki. Karena sosok dari orang tua itu yang membawa kita. Pasti. Kita biasanya dibawa ke lapangan, Iya. bawa ke lapangan ningali orang tua main itu kan motivasi juga. Betul. Jadi kebantu. Jadi niat kita juga pengennya ya bawa pemain ya olahraga. Ini bisa menjadikan hal yang sangat positif ya, bahwa support orang tua juga sangat penting. Yang intinya jangan sampai mengintervensi. Ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Intervensi. Ya, selain bapak juga sih, ibu juga almarhum yang ngasih support, ya doa gitu kan. Kita berusaha kalau latihan kan tenis tetap aja. Yang namanya doa, apalagi dari orang tua khususnya ibu kan perannya besar sekali. Sangat besar. Dan kalau melihat saya perjalanan karir di awal, saya setelah Nusaraya masuk ke klub PS Pikiran Rakyat. PR Group. Itu divisi 1. Divisi 1-nya Persib. Ya, saya ditempa oleh beberapa pelatih juga. Ada mantan di situ, ada Kang Boyka Adam, Kang Yusuf Bahtiar. Legend-legend semua itu ya? Iya, Kang siapa ya? Ada satu lagi. Dan kalau dibilang saya di proses awal masuk itu dibilang lancar itu, dari seleksi dari Persib 21 2 tahun masuk ke Persib B dan seleksi masuk senior itu dibilang lancar. Cuman ya setelah itu baru saya lika-likunya mulai dirasakan itu. Dari persaingan, dari dengan pemain-pemain senior yang waktu itu kan bintang semua, itu bintang lokal lah. Itu best of the bestnya itu ya. Iya. Generasi emasnya Persib di situ ya. Itu sampai akhir Liga 1 itu, Liga 2 lah itu bestnya. Kurang lebih 11 tahun ya. Alhamdulillah saya berkarir di Persib 11 tahun, ya setengah duduk, setengah jadi pemain. Itu proses ya, proses yang harus dilalui oleh setiap pemain gitu. Tapi yang menarik buat saya adalah sepak bola membawa kita ke tempat yang kita tidak pernah pikirkan. Iya. Kan? Dari proses divisi 2, anggota Persib, Liga 1, kemudian bisa bekerja mungkin ya, mendapatkan lapangan pekerjaan dari sepak bola. Itu juga sisi menarik juga gitu. Tadi ada kenangan nggak momen sama ibu misalkan? Pada saat itu ada momen nggak yang nggak bisa dilupain gitu? Yang bisa membuat ibu bangga. Iya.
Ada satu ya, kan kalau dulu yang namanya masuk, apalagi line up ya, masuk tim aja kalau buat tour gitu ya, tour pertandingan away ya, itu susah sekali. Dan kebetulan pertandingan pertama waktu itu ke Aceh. Aceh? Ya, Aceh. Lawan Persiraja. Luar biasa. Saya kan orang pertama masuk ya, dan orang pertama dari kampung ya, saya masuk Persib. Terus? Dari situ kebetulan kan waktu itu pengumumannya hampir jam 12 malam. Pengumuman yang dibawa ke Aceh. Dan alhamdulillah saya masuk. Dari situ pulang ke rumah, saya bilang ke ibu bapak, saya mau terbang ke Aceh. Ibu saya nangis. Nangis dalam artian itu bangga mungkin ya, impian anaknya masuk Persib, bisa naik pesawat. Nah, bisa naik pesawat. Iya kan, orang kampung naik pesawat gitu kan. Tahun berapa tuh? Itu 2094, 31. Ya. Betul. Itu kayaknya pas akan naik pesawat, ibu di rumah mah alhamdulillah, anak saya. Kandai mah pasti kan. Mahir bisa naik pesawat. Itu naik pesawat. Cuman yang saya garis bawahi adalah bagaimana sebelum berbicara starting 11, ya kan, hanya dengan diputuskan terpilih untuk masuk di 18 pemain ya. Betul. Itu udah luar biasa. Kebanggaan banget betul. Gitu. Karena jelas waktu itu kan dihuni banyak sekali bintang-bintang yang memang lokal yang luar biasa gitu. Masuk squad. Ini jadi pembelajaran untuk anak-anak sekarang ini. Iya kan? Jadi jangan hanya berpikir bertanding, tapi mereka juga harus siap untuk bersaing di situ, baik itu di dalam latihan ataupun di dalam pertandingan. Jadi betapa susahnya hanya untuk bisa masuk ke line up aja 18 aja. Jangan line up. Oh ya, 18 aja sudah susah. Jadi kita perlu butuh pengorbanan, butuh ya segala usaha gitu ya. Segala usaha baik latihan, baik mental kita untuk nyiapin gitu. Itu pasti dialamin semua pemain. Iya, itu masuk daftar 18 yang dibawa terbang itu udah. Betul. Bahagianya udah. Bahkan ada di perjalanan juga saya dibilang gini, bukan dibilangin. Saya kayaknya udah naik pesawat aja. Karena saya lagi memperhatikan gitu ya. Ini cara buka meja gimana? Meja buat pengalaman pertama. Iya. Terus kalau orang mau nyenderin kursi, saya lihat ini gitu kan. Ya kalau mau kayak apa? Kayak lab itu kan ada pramugari, kalau itu kan saya lihat aja. Oh ya itu ya, tenang aja. Tapi akhirnya ada yang nyeletuk ke waktu itu Pak Baba ya. Iya, Pak Baba. Baba ini Dahi baru pertama naik pesawat. Dahi bawa batu enggak? Kamu batu maksudnya? Enggak tahu. Itulah pengalaman yang paling indah di waktu saya perjalanan away ke Aceh gitu. Pertama kali bisa terbang naik pesawat bersama Persib. Luar biasa ini proses awal seperti apa perjuangannya. Sedikitnya kita punya pengalaman yang bisa kita bagikan di luar untuk para pemain muda kita. Makin panas, makin seru. Apa yang sudah disampaikan oleh Kang Ada Dadan lagi Hidayat. satu. Dan saya waktu berangkat itu kan saya flashback ke belakang. Saya kan pengorbanan segala macam, baik hujan panas. Saya kan dari rumah jalan kaki, naik perahu nyebrang Citarum, belum ada jembatan. Kalau dibilang apa, kalau daerah terbelakang sih enggak ya, saya kota gitu kan. Iya, tapi ya asli saya dari rumah jalan kaki. Kalau anak sekarang kan enaknya duduk di motor, nyampe lapang, ditungguin jajan, pulang lagi naik motor udah ke rumah. Kalau saya dulu kan jalan kaki, naik perahu, nyebrang sungai, naik perahu gitu, bukan nyebrang itu. Dari itu jalan kaki lagi ke lapangan waktu awalnya gitu. Yeah. Pulang lagi sama. Bahkan pelatih saya yang namanya Bapak Muhammad Amani bilang sekarang, bukan sekarang kesininya bilang
sekarang susah cari pemain seperti kamu. Kenapa gitu Pak? Ya prosesnya seperti itu. Jadi dari rumah jalan. Ya kembali bahwa pengorbanan kemudian juga komitmen tanpa didasari kecintaan itu semuanya nonsens. Cuman ada satu yang perlu saya sampaikan di sini bahwa persiapan tidak akan mengkhianati hasil. Dari itu semua akan menjadi saya suka itu apa? Ya, persiapan tidak akan mengkhianati hasil. Tidak akan. Di situ kita lihat bagaimana proses ya berjalan kaki kemudian naik apa segala macam dan akhirnya Kang Dadang bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan dan untuk bisa membanggakan orang tua. Menarik sekali, nanti kita kupas habis proses dari perjalanan Kang Dadang Hidayat kemudian sampai yang ujungnya nanti ada satu yang harus saya pertanyakan. Kenapa tidak mau berpindah klub? Kita kembali ke